Hai sahabat Binmas dimanapun Anda berada. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Salve, Namo Buddhaya, Salam Presisi. Kembali lagi dengan saya Dewi, kurang lebih 20 menit ke depan saya akan menemani sahabat Binmas dimanapun Anda berada dengan topik yang sangat menarik, yaitu membangun kemitraan Polri dan masyarakat. Kita sudah memiliki narasumber. Di sini kita sudah bersama Bapak AKBP Dr. Dodi Eko Wijayanto SHMU selaku Kabak Wasidik Ditreskrim Polda Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Bagaimana kalau kita gini? Pagi luar biasa. Pagi luar biasa. Oh begitu iya. Ya Pak. Biar selalu sehat, luar biasa dan berkah. Salam dalam polisi ya Pak ya? Iya, Luar presisi. biasa. Presisi, siap Pak. Oke, mantap. Bapak ini kita sudah bertemu bukan yang pertama kali Pak. Sudah sering sekali. Sepertinya kita memang sudah dijodohkan atau memang berjodoh Pak. Paling sering ketemu di kantin. Oh di kantin Bapak membuka rahasia ya Pak ya? Lah itu kalau tanpa kantin kita bagaimana kerja juga kita Betul, tidak Pak. makan dan minum kan penting juga. Baik. Bapak tampilan hari ini lebih gagah dari biasanya ya Pak. Ada yang menarik nih Bapak di kepalanya Bapak. Oh ini. Ya, apa itu kira-kira ya Pak ya? Ini sama dengan gambar itu ya. Saya pakai itu. Jadi ini namanya lisu. Ini adalah tutup kepala dari orang Indi. Saya punya kenangan di sana ketika saya supervisi di sana, ketemu para tokoh masyarakat di daerah Kalimutus itu, kemudian mereka cocok dengan saya. Kemudian saya dianggap sebagai warga kehormatan, maka diberi ini di situ. Dihadiahkan ya, Pak ya? Ini kan kearifan lokal. Kearifan lokal, iya benar. Kemarin baru selesai kegiatan dalam rangka HUT Bayangkara. Iya Dewi, ini simbol Nusa Tenggara Timur. Baik, Pak. Nanti lain waktu saya pakai topinya atau tutup kepala orang rote misalnya, iya, jadi ganti-ganti. Lebih memperkenalkan kebudayaan daerah Nusa Tenggara Timur ya Pak ya? Yes, ya, begitu. Pak. Seperti yang di awal tadi Pak, kita sudah punya tema tentang membangun kemitraan Polri dan masyarakat. Seperti kita tahu kalau Polri itu sudah memiliki beberapa wadah-wadah yang berhubungan dengan masyarakat. Nah Pak, di sini kan kita akan lebih mengupas tentang Polmas Pak. Iya. Seperti yang kita tahu, Polmas itu merupakan bagian dari Binmas. Nah mungkin Bapak bisa sedikit menjelaskan apa yang mendasari adanya Polmas itu Pak? Iya, jadi Polmas ini kan kita melihat apa sih definisinya kan gitu. Iya. Kalau kita dulu melihat Cuklak 373 Romawi 11 2005 itu ada perpolisian masyarakat dan pemulisian masyarakat. Itulah yang membingungkan karena ada dua definisi. Sebenarnya ya tidak membingungkan karena ini adalah berbicara ke dalam dan keluar. Perpolisian itu adalah segala hal equal untuk membangun dinamisir dan stabilisator polisi ke dalam organisasinya yang dimenangi. Kemudian yang keluarnya adalah namanya pemulisian masyarakat. Jadi upaya membangun kebersamaan antara polisi dengan masyarakat untuk menciptakan Harkamtipmas, kan begitu. Nah, akhirnya dari situ ada Perkap, sudah ada Perkap nomor 3 tahun 2015 tentang yang mengatur tentang pemulisian masyarakat. Yang seperti itu. Kalau kita berbicara latar belakang ya kita memang dari dulu sudah ada sebenarnya pemulisian masyarakat itu. Sejak zaman Mojopahit pun sudah ada, karena di zaman Mojopahit itu sebuah kerajaan yang berbeda dengan kerajaan yang lain. Jadi Mojopahit itu kalau biasanya mengemban fungsi pengamanan itu prajurit namanya, TNI atau TNI-nya. Tapi di Mojopahit di samping ada Senopati Ningprang yang bertanggung jawab tentang tentaranya Mojopahit, tapi ada polisinya itu langsung di bawah Gajah Mada, Pak Patih Gajah Mada, namanya Jawatan Keamanan, disebut Bayangkara Mojopahit. Itu juga tugasnya mengemban kemitraan bagaimana dengan masyarakat dan problem solving, pemecahan masalah. Jadi masalah-masalah yang sifatnya ringan tidak usah ke raja, cukup patih yang menyelesaikan. Berarti ada tahap-tahapnya gitu ya Pak ya? Ada tahap-tahapan. Dan itu sebuah filosofi yang luar biasa, sehingga sampai di Mabes Polri pun apa lambang depan itu gedung Tribrata, kan ada gambarnya Gajah Mada. Tangannya begini, bawa keris itu. Ada juga yang di depan penjagaan tangannya begini itu. Tahu maksudnya menunjuk itu?
Itu apa kira-kira Pak ya? Jangan kencing di situ. Bukan. Ada-ada aja. itu simbol saja. Itu kan guyonan tadi Ya, ya. Pak. Saya berpikirnya serius ini Pak. Beta tuh sampai di Mabes saya amati ada Gajah Mada yang bentuknya seperti itu, besar, tinggi, besar. Itu sebenarnya kalau kita lihat di surat kakawin yang pernah saya pelajari dulu kan dari negara Kertagama, ada surat kakawin itu Gajah Mada tidak sebesar itu. Karena yang menulis Prof. Muhammad Yamin ya disuruhkan beliau gambarnya seperti Prof. Muhammad Yamin. Ya, sepertinya seperti itu loh ya, sama-sama belum tahu si Gajah Mada. Tapi kalau dari indikator yang ada dari surat kakawin ada 15 indikator itu, orangnya tidak seperti itu seorang kesatria. Ya seperti saya. Ya, Pak, ini kita tahu kalau berdasarkan cerita rakyat itu Bapak, Gajah Mada itu kan sesosok yang sangat besar, seorang patih yang sangat besar. Itulah ya, sebuah filosofi yang luar biasa. Akhirnya polisi mengeluarkan namanya Grand Strategi mulai tahun 2004 sampai 2009 itu judulnya adalah trust building, membangun kepercayaan. Bagaimana polisi semakin dipercaya oleh masyarakat. Dan pada saat itu kita sudah mulai mengungkap kasus-kasus besar seperti teroris, bom Bali pun yang begitu sulit terungkap. Nah, sampai tahun 2009 kita tingkat lagi namanya membangun kemitraan, partnership building. Nah, itulah ditandai dengan adanya Polmas, adanya Babin Kamtibmas. Babin Kamtibmas itu adalah polisi yang ditugaskan di tiap-tiap desa atau kelurahan. Dulu ketika pertama kali diatur oleh Juklak 10 tahun 92, itu ada karena polisi sangat terbatas, tidak mungkin satu desa satu polisi, maka ada yang namanya desa binaan, sentuhan, pantauan. Kan gitu dulu pada Juklak yang pertama kali seperti itu. Binaan tuh seminggu itu didatangi terus-menerus karena daerahnya itu rawan. Kalau yang sedang itu pantauan, yang sentuhan itu 3 sampai 4 kali dalam 1 minggu. Kemudian pantauan itu setidak-tidaknya 1 minggu sekali, itu daerah yang paling aman. Berjalannya waktu juga sampai sekarang pun jumlah Babin Kamtibmas juga belum ideal satu desa satu. Oh, sampai sekarang belum ideal. Iya, kita di salah satu kecamatan coba kemarin kita pas asistensi Polsek Harkamtibmas itu. Ada yang 2 kecamatan yang 1 polisi Babin Kamtibmas. Ya karena memang jumlahnya kita kurang. Berarti ini merupakan perhatian untuk Bapak Kapolri untuk penambahan Babin Kamtibmas sendiri ya Pak ya. Jadi kan Babin Kamtibmas personil saja antara DSPP dengan real kan kita belum sesuai. Ya. Tidak salah DSPP kita itu 21.000 dengan real hanya 10.700 berapa gitu di NTT ini, Polda NTT ini. Sehingga kan untuk mencapai idealnya kan belum dari cataran semua fungsi teknis loh ini, apalagi kita berbicara Babin Kamtibmas. Jadi Babin Kamtibmas itu orang yang tugaskan di desa atau kelurahan, tugasnya menjalankan tugas Polmas. Tadi kan menyangkut grand strategi tahun 2009, baru kemudian tahun 2009 itu sampai 2014 tadi itu kita membuat yang namanya grand strateginya adalah membangun kemitraan atau partnership building. Setelah itu baru 2015 sampai 2025 dicanangkan menjadi Strive Excellent. Jadi organisasi yang kita punya excellent lah, lebih bagus unggul daripada kan senada dengan kemarin temanya 17 Agustus Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Nah, begitu kan tumbuh dan berkembang termasuk membangun kepolisian ini. Kita lihat perjalanan polisi sendiri kita ini pesat sehingga kepercayaan masyarakat makin lama makin tinggi. Iya, Pak. Makin bagus toh. Nah, inilah harus lebih ditingkatkan lagi. Nah, seperti itu. Jadi saya ulangi, Babin Kamtibmas yang ditugaskan di desa kelurahan, kemudian tugasnya adalah melaksanakan tugas Polmas. Tugas Polmas. Sekarang sudah diatur oleh Perpol. Kalau dulu Perkap, peraturan Kapolri, sekarang peraturan kepolisian nomor 1 tahun 2021 tentang Polmas. Sudah diatur pembaruan karena semakin tugasnya semakin lengkap seperti itu. Jadi kalau boleh saya komentari bahwa tugasnya Polmas itu esensinya ada 2. Pertama adalah membangun kemitraan, yang kedua adalah problem solving. Itu. Ada 2 ya tugasnya. Jadi membangun kemitraan dan problem solving. Problem solving, membangun kemitraan itu bagaimana dengan bermasyarakat kita menciptakan Harkamtibmas secara bersama-sama. Kemudian problem solving, memecahkan masalah sosial yang ada di masyarakat. Tapi problem solving ini adalah masalah-masalah sosial. Misalnya ada warung remang-remang di situ, banyak orang minum, mabuk.
Nah, didasari dari pasal 14 huruf C Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Polri dapat menyelesaikan masalah-masalah sosial yang bersifat sementara sebelum ditangani instansi yang berwenang. Berarti sudah merupakan bentuk nyata program Ya, problem solving sendiri itu ya Pak problem ya? solving yang seperti itu. Jadi harus kita bedakan kalau problem solving itu belum menjadi laporan polisi, tapi kalau sudah menjadi laporan polisi Sudah berubah lagi Pak? Ya, diselesaikan namanya restoratif justice. Sudah restoratif Itu oleh reskrim. Dan kalau kita ini ranahnya Binmas atau Babin Kamtibmas, seperti itu Dewi. Baik Pak. Tadi yang menarik dari yang Bapak sampaikan tadi, Bapak menyebutkan tentang Babin Kamtibmas. Ya. Nah kita mungkin masyarakat atau sahabat Binmas di luar mungkin pengen tahu juga Bapak, mungkin ada perbedaan tugas antara Babin Kamtibmas dengan Polmas itu sendiri Pak. Itu kan sama dengan kamu berbicara apa bedanya pramuka, kepramukaan dan apa namanya gerakan pramuka kan sama-sama itu. Kalau pramuka itu orangnya, kepramukaan ilmunya, gerakan pramuka organisasinya. Sama dengan Babin Kamtibmas adalah petugas yang ditugaskan di desa kelurahan, sedangkan tugasnya menjalankan tugas Polmas itu. Menjalankan tugas pemulihan masyarakat. Dulu itu namanya itu community policing, ada di negara-negara itu ada night board system seperti itu. Nah, jadi istilah-istilah sebenarnya sama tugas itu, tapi tiap-tiap negara punya istilah-istilah masing-masing. Ya, di Amerika itu ada namanya sheriff, di Jepang itu ada namanya kusaiso. Tiap-tiap daerah itu punya atau tiap-tiap negara memiliki hal-hal yang atau nama-nama yang atau istilah yang beda, tapi tugas itu sebenarnya hampir-hampir sama seperti itu yang dilakukan. Bapak ternyata sudah sangat berkeliling dunia ya Pak ya. Sudah ada seperti tadi Bapak di Jepang, di Denmark. Iya, jadi kita ini penelitian Dewi dulu itu. Mulai dari Juklak 373 2005 itu saya penelitian Polmas itu pertama di Jatim, waktu itu saya tugas di Jawa Timur. Kemudian meneliti yang waktu itu yang sudah jalan tuh ada di Jogja. Ternyata di Jogja itu Polmasnya itu sama dengan Tibum itu, mereka direkrut dari masyarakat, terus ditulis tugas Polmas, tapi menertibkan orang jualan di Malioboro, menertibkan harga, menertibkan pembeli, berarti kan sama dengan Tibum. Yang akhirnya itu berhenti karena tidak ada biaya lagi oleh pemerintah, karena tidak boleh membiayai instansi yang sudah memiliki DIPA. Akhirnya itu berhenti, tidak lagi ada seperti itu. Lalu kita berangkat ke Den Haag, ke Belanda. Lalu di Belanda, di sana yang namanya Polmas itu justru pengabdian pada orang-orang yang sudah purnawirawan, sudah pensiun. Memang mengabdikan diri, kepingin mengabdikan pada negara ini dengan cara melalui pemulihan masyarakat. Tapi mereka tidak digaji Pak? Ya tidak, mereka kan sudah terima pensiun itu dia. Ya tamat sukarela, senang saja hobi. Jadi kan dia di masyarakat mengingatkan misalnya ini kompormu belum dimatiin, oh ini listriknya belum dimatikan, oh airnya berlebihan. Mengingatkan itu saja dia jalan. Atau memberikan informasi pada polisi kalau ada informasi-informasi yang perlu disampaikan seperti itu. Terus kemudian tahun 2019 saya juga studi tentang Polmas di Jepang. Kalau di Jepang itu saya mulai dari Polda Tokyo sama Polda Nara. Polda Tokyo itu Dewi Polda yang paling ramai. Ibaratnya kita itu ya Polda Metro Jaya lah gitulah, yang paling ramai. Nara itu yang paling sepi. Jaraknya itu ada 1000 kilo. Kita naik kereta itu di sana. Kita penelitian mulai dari Mabesnya Polri, Mabesnya Kepolisian Jepang, kemudian ke Akademi Kepolisian, SPN, kemudian ke Koban, Kusaiso. Kalau Koban itu seperti pos polisi itu, anggotanya 30 orang, rata-rata polwan. Oh, banyak polwan juga ya Bapak. Rata-rata di Koban. Kalau Kusaiso itu ya ada petugas Babin Kamtibmas yang namanya Kusaiso, ada satu desa, kantornya di situ, rumahnya di situ, menyelesaikan masalah juga di situ. Baik. Nah, negara maju sudah. Ya memang itu. Kalau kita lihat kan Jepang itu merupakan negara maju ya Pak ya. Sangat berkembang dibandingkan ya untuk Indonesia mungkin akan menuju ke sana. Ya tapi jangan salah loh. Kita sendiri ini misalnya Polda Nusa Tenggara Timur. Penyelesaian perkara kita ini bisa sampai 68%. Sedangkan di Jepang waktu saya tanya berapa crime clear menyelesaikan perkara. Hanya 56,8%, kan jauh toh. Beda jauh. Negara maju yang teknologinya sudah canggih, tapi kita ini ya belum seperti mereka, tapi kan kita juga bisa menyelesaikan perkara dengan bagus. Artinya apa? Berarti polisi ini
nilai kejuangannya yang luar biasa. Betul, Pak. Iya tuh. Gaji tidak besar tapi kerja siang malam pun benar. bisa dilaksanakan. Kan Sangat kita mengabdikan rasakan. diri bagi nusa dan bangsa. Ya, nusa dan polisi bangsa ini. dan polisi sendiri kan tidak hanya berdiri pada dua kaki. Tapi kan harus dibantu atau didukung oleh potensi masyarakat yang ada oleh Polmas inilah. Sebuah teori bagaimana supaya mendayagunakan masyarakat yang ada itu untuk berperan aktif menciptakan Bin Kamtibmas. Berarti kalau ada permasalahan-permasalahan di masyarakat itu bisa menghubungi Babin Kamtibmas di setiap wilayah Babin masing-masing Kamtibmas ya. di masing-masing desa problem solving itu yang dilaksanakan. Kemitraan dia datang tiap hari ada kegiatan desa, kelurahan, dia aktif dan dia melaporkan kan pada pimpinannya. Ini sudah sangat maju di Indonesia, sudah bagus. Sudah bagus, cuman ya memang kurang personil. Tapi dari kurang personil pun masih bisa optimal. Optimal itu di dalam rangka untuk pelaksanaan tugasnya, kualitas tugasnya. Kalau maksimal jumlahnya, walaupun jumlah belum maksimal, tapi di dalam pelaksanaan tugas mereka sudah optimal dong. Benar Pak ya. Memang harus patut dihargai untuk para babin-babin itu ya Pak ya. Ya. Walaupun dengan keterbatasan personil, tapi mereka tetap melayani masyarakat, memberikan pelayanan publik terbaik Siang malam untuk masyarakat ya Bahkan Pak ya. saya pernah baca itu tidak tahu saya lupa di Polda mana tuh, menolong ibu melahirkan. Oh, coba. sampai menolong ibu melahirkan juga ya, Pak, maksudnya ya? membawa malam-malam yang seperti itu dibawa oleh Babin Kamtibmas supaya Berarti Babin kendaraannya. Kamtibmas siaga 1 kali 24 jam. Iya, dulu itu kan begitu kita polisi diperintahkan oleh Pak Kapolri untuk inovatif, kreatif itu kan banyak hal-hal baru. Ada juga yang sampai membuat ATM beras misalnya. Itu Polres, salah satu Polres di Jawa Timur membuat ATM beras. Jadi beras dari warga sendiri, mereka orang kurang mampu dia bisa ngambil dari ATM itu berasnya. Oh, gitu. seperti itu. Itu Ya, luar Pak. ATM biasa beras toh. saya baru dengar ya loh Pak. Iya, ATM itu beras itu. ada juga yang mereka siskampling jimpitan. Jadi artinya begitu dia datang ke sambil jaga kampling itu di posnya itu dia ngambili beras yang ada di depan rumah masyarakat tidak ambil sedikit-sedikit. Kemudian dikumpulkan nanti dibagikan kepada kaum duafa orang yang tidak mampu. Itu ya. Luar biasa kita sebenarnya ini Polisi tugas-tugas tugas kita polisi ini. sangat luar biasa Pak. Luar biasa. Dan kalau ada kritikan wajar. Wajar Pak. Jangankan kita ngomong polisi secara umum, kita aja kadang dikritik sama Maitua. Kalau Pak, itu ini hal kurang yang gini berbeda Pak, loh, ini Pak. kurang begini. Ya kan sama aja. Kita ini menjadi sorotan publik. Ya, saya ini akhir-akhir di Facebook banyak juga bahas tentang beta tentang penanganan kasus. Boleh aja mereka ini ngomong apa saja boleh komentar. Yang penting kan kita ini melaksanakan tugas mission readiness police force. Ya, polisi yang selalu siap pakai. Oh begitu toh. Gimana Dewi? Cocok Sangat, toh? ya, sangat bagus ya Pak. Menarik seperti sekali itu. nih tema kita kali ini ya Pak. Iya, Tapi iya. sebelumnya untuk sahabat Binmas di rumah, kita sudah mempunyai penanya dari beberapa netizen melalui akun Instagram kita, karena tayangan ini kita siarkan secara live lewat Instagram Ditbinmas Polda Nusa Tenggara Timur. Nah ini Pak, udah ada penanya. Yang pertama ini dari @samgarsimrif. Susah sekali ya namanya. Galang. Wah, susah-susah ya Pak ya namanya orang NTT. Kapan Polmas itu berdiri dan konsep sebenarnya tuh apa? Tadi Itu kan- sekilas sudah beta jelaskan toh kapan Polmas itu berdiri. Jadi zaman Mojopahit pun sudah ada tugas itu. Kemudian kita berkembang di negara kita untuk mengembangkan tugas-tugas pemulihan masyarakat ini. Nah, tugas itu dulu saya pernah ngikuti pelatihan di ISITEP itu yang namanya perpolisian masyarakat dan pemulihan masyarakat itu disebut community policing. Ada community policing, ada kebijakan berdasarkan komunitas. Kalau community policing itu adalah tugas polisi yang bagaimana melakukan pendekatan kepada masyarakat dan mampu merespon aspirasi pada masyarakat itu. Kalau kebijakan berdasarkan komunitas, ya kita nih sering datang di masyarakat ditanya, maunya apa ya? Bagaimana sistem keamanan yang kita bangun di desa ini yang cocok bagaimana? Oh Pak, kita menggunakan langsung jaga aja datang siskampling. Ada juga yang mereka iuran kemudian nyewa satpam. Ya boleh-boleh saja, itu kan sistem. Mana yang nyaman bagi kita.
Ya sama dengan kita sama mama itu toh, enaknya pakai apa kita pergi, naik motor atau naik sayang oto. sekali sama istri ya Pak ya. Sering disebutkan. Oh. Nah, maksudnya itu kan kita kasih contoh yang gampang Ya, loh. contoh Pak. Ya. Apa yang kita terapkan yang paling enak? Misalnya, bagaimana kalau pas podcast ini minumannya apa? Lo ada minuman seperti itu kan enak. Silakan Pak. Kamu silakan. mulai tadi Disediakan tidak menyilahkan minum. Jadi kita lihat ini kan kita ini sebagai tamu. Karena kita lagi asik mengobrol Pak, jadi saya belum sempat. Sambil boleh diminum kan ini. Baik kan? Pak, silakan Nah, Pak. dituangkan dulu toh, baru nanti kita minum ya. Ya. Ada minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Pak. Segar ya Pak Oke, ya? segar. Ya, kita lanjut Pak yang Lanjut. ke penanya kedua. Dewi TFTT, sama loh Pak namanya dengan saya. Iya. Bagaimana cara menyadarkan masyarakat yang sering meresahkan lingkungan padahal sudah ditegur? Nah ini bagian tadi problem solving di masyarakat. Makanya kan saya singgung tadi kalau ada masalah seperti itu dipecahkan secara bersama-sama, libatkan tokoh masyarakat. Karena begini Dewi, sebenarnya tidak ada orang itu yang tidak bisa diatur. Ya, ini prinsip benar. ya di dalam psikologi. Semua orang itu bisa diatur, bisa diatur. Tinggal yang ngatur siapa. Benar. Kalau orang itu tidak cocok biasanya susah diatur. Ya. Tapi kalau misalnya saya pernah pengalaman di suatu tempat, mereka unjuk rasa, dikasih tahu oleh polisi, suruh diam, dia tetap saja rame-rame. Begitu kita panggil tokoh masyarakat, dia sebagai kiai di wilayah situ, dia bilang cuman bubar, langsung pulang. Yang ngomong tokohnya seperti itu. Jadi kan ada orang yang disegani sementara ini. Jadi panutan ya Pak. Nah, itulah yang perlu dilibatkan tokoh masyarakat dalam problem solving itu, memecahkan masalah demi untuk harkam tipmas seperti Berarti menggalang semua tokoh-tokoh masyarakat. ya, itulah ada salah satu seperti itu bentuk ya, Pak, ya? potensinya seperti itu. Ya, makanya Polmas itu kan berbasic ada 3. Jadi Polmas yang berbasic agama, berbasic kebudayaan, dan berbasic pendidikan. Jadi kalau kita misalnya akan kita gunakan tokoh agama, mereka tunduk kepada tokoh-tokoh agama, ya kita gunakan dengan pendekatan agama toh yang berbasis agama. Kalau misalnya dunia kampus ya pendekatannya dengan dunia pendidikan. Kalau kebudayaan dengan cara kearifan lokal seperti lomba kemarin kita selenggarakan, Nusantara Gemilang yang kita masuk dalam 3 besar se-Indonesia. Oh 3 besar ya Pak, bukan 3 besar loh se-Indonesia. Wah hebat dong berarti luar Pak, biasa. NTT. Ada NTT, kemudian di Jogja, lalu Jawa Tengah, kemudian satu lagi dari Sumatera Utara. Kita kasih tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Buat Sobat Binmas Kita luar mungkin bisa tepuk tangan juga. Itu yang bina Binmas toh. Nah, seperti itu. Jadi itu kearifan lokal, misalnya itu pendekatan kebudayaan. Ya bagaimana supaya kebudayaan itu kita rekrut. Kayak kemarin kearifan lokal yang dari Manggarai itu, Polwan semua yang nari itu. Luar itu biasa. semua ya, Pak, sampai juri profesor tuh berkesan bahwa, duh, Polwan saja bisa nari seperti itu. Yang di luar tugas pokoknya. Kalau penari memang tugas pokoknya. Polwan sudah nari kan memang tugas pokoknya. Kalau bisa luar biasa, enggak bisa wajar. Kan setahu saya Polwan itu kan mukanya itu selalu serius, Iya, tegang. iya, Tapi ternyata bisa gemulai juga ya Pak ya kalau untuk kegiatan-kegiatan. Saya pun bisa coba lihat. Luwes hebat juga ternyata. Coba kan. Ini gerakan ini kan ya. Saya penari dari dulu ini. Hebat. Lebih bagus kan seperti itu. Semua bisa ya Bapak. Kita bisa. Saya sendiri juga sering ceramah agama. Saya sering khotbah Jumat. Itu kan pendekatan secara agama. Secara pendidikan saya juga ngajar di kampus. Saya sebagai dosen. Itu pendekatan melalui dunia pendidikan. Seperti itu kan terjawab ya. Ya, sudah terjawab untuk Dewi TFTT-nya. TFTT itu apa sebenarnya, singkatan apa? Bingung juga. Saya juga tidak tahu Pak. Di sini tulis Dewi TFTT. Mungkin ada singkatan tersendiri ya Pak ya. Kalau TFTT kalau menurut saya transfer terus-terus. Habis dong Pak. Kosong saldonya. Habis. Ini apa lagi Januari ini apa? Yang ketiga dari @Januar Benokoko. Duh susah sekali Pak namanya. Sudah kok. Benokoko. Apakah kita bisa menghubungi anggota Babin Kamtibmas di waktu dini hari pada saat ada kejadian? Bisa. Babin Kamtibmas kan standby 24 jam. Ya, Bahkan diperintahkan Babin Kamtibmas itu memberikan nomor HP-nya kepada masyarakat. Oh, sudah di rumah, dibagikan nomor iya HP, toh, ya? rumah yang dikunjungi ya terserah dikasih tulisan telah dikunjungi, terus nomor HP-nya ditulis di situ. Jadi kalau ada hal-hal yang perlu disampaikan seperti urgen langsung bisa menghubungi nomor yang sudah tersedia. Saya aja dulu jadi Kapolsek, saya sampaikan masyarakat ketika kita ceramah, sampaikan pembinaan,
catat nomor HP saya. Ada masalah silakan hubungi. Pernah malam-malam ada yang WA itu mengatakan ini, Pak Kapolsek saya mau konsultasi, ada masalah saya tidak bisa pecahkan masalah ini. Loh masalah apa? Ya semua ada masalah, hanya Pak Kapolsek yang bisa pecahkan. Lah ya terus terang aja sampaikan masalahnya apa. Masalah Hanya apa ya, Pak Pak? Kapolsek yang bisa memecahkan masalah saya ini. Udah coba ini. Tanda tanya itu, Iya Pak. itu. Terus Ya. tiba-tiba dia bilang apa? Masalahnya saya nggak punya pulsa, tolong bantu dong. Ada juga ya seperti Ampun itu deh. ya Pak. Ya mau nggak mau saya belikan pulsa 20.000. Tetap Polri tetap memberikan pelayanan prima Pak pada masyarakat. Ya. Ada juga, tapi kan lucu-lucu aja seperti Iya, ini ya. benar. Kita harus tetap positive thinking pada orang Benar, itu Pak. kan masyarakat. Jadi kan hal Babin Kamtipmas juga begitu, nomornya disampaikan kepada masyarakat sehingga sewaktu-waktu dia pada saat ada kejadian datang duluan dia. Yang menghubungi nanti siapa yang harus datang dari SPKT kalau Polres, Polseknya, Kapolseknya datang untuk Kanit Reskrim untuk olah TKP, datang duluan. Jadi kan Babin Kamtipmas itu juga menjalankan tugas intel, bagaimana mendahului, menyertai, mengakhiri setiap kegiatan, setiap ada kejadian. Makanya Babin Kamtipmas juga ada kewajiban untuk membuat laporan informasi kan. Jadi apapun yang apa dia lihat, dengar, alami, dia buat laporan informasi secara periodik sehingga kita tahu. Wah, tugasnya begitu Ada luas lah. pelatihan tersendiri nggak Pak untuk Ada Babin toh, Kamtipmas sendiri itu? sudah diwajibkan untuk membuat laporan informasi. Sehingga di perkapnya pun sudah ditulis bahwa Babin Kamtipmas itu membuat laporan informasi secara periodik. Seperti itu. Jadi untuk memonitor wilayahnya ada apa begitu sebelum ada kejadian. Kalau dibuat laporan informasi dan turun disposisi, kalau Babin Kamtipmas para Kapolsek mendisposisi untuk diselesaikan, ya dikumpulkanlah warga untuk didiskusikan pemecahannya. Baik Pak. Begitu Menarik, Dewi. menarik, sangat menarik Pak. Kalau orangnya menarik nggak? Menarik Pak. Hari ini Bapak sangat menarik dengan Pakai ini ya, toh. topi yang ada di kepala Bapak itu. Iya, Tampil beda Pak ya. Tampil Ya. beda. Untuk sahabat Binmas di rumah, mungkin penjelasan dari Bapak Dodi bisa mewakili rasa penasaran atau rasa ingin tahu apa itu tugas-tugas polisi dalam menjalankan pelayanan publik dan pelayanan kepada masyarakat. Iya. Nah Pak, mungkin ada penekanan-penekanan terakhir untuk masyarakat atau sahabat Binmas di rumah tentang tugas kepolisian, terutama Polmas tadi itu dan Babin Kamtipmas itu Pak. Oke, terima kasih ya Dewi ya. Jadi saya sampaikan kepada masyarakat di Nusa Tenggara Timur, sahabat-sahabat Binmas semuanya, bahwa kita ini harus berpikir keamanan itu tidaklah hanya kewajiban, tapi merupakan sebuah kebutuhan. Karena kebutuhan, maka semua butuh untuk aman. Sehingga kalau butuh untuk aman, kita tidak hanya berpikir kedatangan polisi, tapi masyarakat sendiri harus memiliki jiwa kam swakarsa. Jadi keamanan yang diciptakan oleh untuk masyarakat itu sendiri. Nah, polisi hanya terbatas jumlahnya, maka harus didukung oleh masyarakat yang luas supaya Harkam Tipmas ini bisa terwujud dengan bagus. Ya, baik Pak. Sangat mewakili rasa penasaran dari masyarakat semua ya Pak ya. Ya mungkin kita sudah sampai di penghujung podcast kita ini Pak. Mungkin suatu waktu kita bisa ketemu lagi dalam acara yang sama Pak. Untuk sahabat Binmas di rumah jangan lupa untuk follow akun Instagramnya di Binmas Polda Nusa Tenggara Timur. Berikan tanda love yang sebanyak-banyaknya serta like, subscribe dan berikan komentar untuk setiap video-video terbaru dari Binmas Polda Nusa Tenggara Timur. Akhir kata, shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Santi Santi, Salve, Namo Buddhaya, salam presisi. Sampai jumpa.